السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا الكريم وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فإن الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah kamu bersama orang-orang yang rukuk. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Al-'ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kita dan mereka, yaitu orang-orang yang tidak mau tunduk kepada hukum-hukum Islam, yang dalam perspektif Islam disebut dengan orang-orang kafir atau orang-orang munafik, adalah sholat. Maka siapa saja orang yang memiliki KTP Islam, KTP-nya Islam, tapi kalau tidak sholat, dalam Islam itu disebut kafir. Bapak Ibu hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, setahun sudah kita tidak berjumpa. Mulai 2019 sudah masuk juga 2020. Di awal 2020 kemarin sengaja saya tidak hadir dan digantikan oleh Ustadz Awaludin, di mana ternyata banyak di antara Bapak Ibu baru itu kenal sama Ustadz Awaludin, pada tetangga kita ya. Dan beliau juga mengatakan alhamdulillah jumpa sama saudara-saudara, dan ketika beliau mengajak ada pembelajaran tahsin, dan alhamdulillah dijalankannya, masya Allah. Saya pikir, saya apresiasi Masjid Islamiyah. Saya berkali-kali ngajak dia ngajar tahsin, nggak ada waktu katanya. Kok bisa di sini mau dia? Beliau kemarin baru saja menangkan MTQ seleksi di tingkat kecamatan Medan Perjuangan dan mendapatkan juara 1. Insyaallah, syukurlah Bapak Ibu dapat duduk bersama dengan Ustadz Awaludin. Ya, bagi Bapak Ibu yang belum dapat duduk, cari waktu, luangkan waktu. Malam apa dia Pak? Malam Senin sama malam Sabtu, 2 kali seminggu, masya Allah. Udah macam puasa sunnah itu. Oke? Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dalam arti membalas nikmat Allah dengan kebaikan. Apa nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita subuh ini? Yaitu Allah bangunkan kita tepat di waktu yang tepat, yaitu ketika sebelum azan subuh dikumandangkan, atau ketika azan subuh dikumandangkan, ketika muadzin mengatakan as-salatu khairum minan naum, salat itu lebih baik daripada tidur. Maka kita pun bangun dari tidur untuk menunaikan ibadah yang baik ini. Dua-dua ibadah Bapak Ibu. Tidur itu ibadah dan hukumnya wajib. Tidur itu wajib Bu. Kalau orang tidak bisa tidur, kasihan itu. Mengumpuli penyakit namanya. Orang kalau mengumpuli penyakit, cepat mati tadi.
Sholat ibadah wajib. Nah, ketika kita sedang tidur enak, lalu ada panggilan sholat yang lebih baik dari tidur itu, maka kita tunaikan ibadah sholat ini. Dan pagi ini kita buktikan nikmat itu. Kita buktikan nikmat di mana Rasulullah SAW sampaikan raka'ataini minal fajar, 2 rakaat sebelum fajar, sebelum subuh 2 rakaat gitu, setiap azan, lalu kita sholat 2 rakaat. Kana khairun minad dunya wa ma fiha. Itu pahalanya Bu, lebih baik dari dunia dan seisinya. Itu baru 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sunnah itu. Bayangkan 2 rakaat yang wajibnya. Nah, jadi saya harap kepada muadzin atau penjaga waktu di masjid ini, antara adzan dan iqamah tak usah buru-buru. Siapa tahu ada sahabat-sahabat kita yang masih di jalan, dia ketika adzan tadi selesai masih di jalan. Cuman karena kita buru-buru iqamahnya, akhirnya saudara-saudara kita tidak mendapatkan waktu atau menunaikan sholat 2 rakaat itu. Kalau tak percaya Bapak Ibu, coba tanya sama saudara-saudara kita yang sudah pulang dari Mekah, Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, itu dari adzan ke iqamah khusus di sholat subuh. Wah, ngantuk kita ya Pak ya, nunggunya mengantuk. Karena fadilah 2 rakaat sebelum subuh itu luar biasa. Jadi mereka pingin dapat semua. Bahkan di Mekah itu ceritanya aku belum pernah kesana juga Bu, sama kita. Ceritanya sholat subuh itu ditunaikan, didirikan, sudah hampir nampak langit itu, katanya begitu. Jadi itu berkaitan dengan fadilah sholat sunnahnya. Bab lain Bapak, bab lain, saya harus sosialisasikan ini meskipun ada beberapa ustadz yang melarang saya mensosialisasikan ini. Apa itu? Waktu sholat subuh di Medan itu kecepatan Pak. Waktu sholat subuh di Medan itu kecepatan 8 sampai 12 menit. Jadi ketika muadzin Allahu Akbar, biasanya muadzin butuh waktu 3 menit untuk adzan. Kecuali saya 10 menit adzan dulu. Pokoknya dan sempat orang mandi di rumah harus selesai. Katanya begitu. 3 menit berarti kita butuh waktu sekitar 10 menit Pak dari waktu adzan baru kita iqamah. Ustaz, kalau kecepatan kenapa rupanya Ustaz? Kalau kecepatan itu namanya sholat tidak pada waktunya. Zuhur itu jam 1, sebelum jam 1 udah sholat zuhur, itu sholat tidak pada waktunya, tidak sah. Nah, tidak sah, maka hati-hati kita. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kita berkumpul dalam majelis ilmu, majelis ta'lim yang terus rutin dilaksanakan. Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata orang Arab begini, lan tastati'u an ta'budullah kama syara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa an taj'alu nufusakum bil 'ilm. Kalian tidak akan bisa menyembah Allah, beribadah kepada Allah sesuai dengan syariat dari Rasulullah SAW kecuali engkau memiliki ilmu tentang itu. Walan tastati'u an takuna 'aliman, an takunu 'alimun illa bitta'allum, dan kamu tidak akan pernah bisa menjadikan dirimu orang yang memiliki ilmu tentang ibadah itu kecuali engkau belajar. Bagaimana cara belajarnya? Kalau kita baca buku lagi di rumah Bu, aduh,
Kalau kita baca buku di rumah ini satu-satu di rumah, bacaan tentang sholat, pening kita bu. Baca Al-Quran oke, baca hadis. Ustaz, kita kan orang Islam. Orang Islam itu sandarannya Al-Quran dan hadis. Pertanyaan kecilnya, kita orang Islam, 100% kita Islam. Kita punya Al-Quran di rumah bu? Punya. Tunjuk tangan, siapa yang punya kitab hadis? Nggak ada kan? Tapi kita Al-Quran dan hadis. Nah kalau begitu, kita tidak mungkin membaca hadis di rumah. Tafsiran dari Al-Quran itu, bagaimana cara sholat menurut hadis itu. Kayak mana solusinya Ustaz? Hadiri majlis ta'lim. Hadiri majlis ta'lim. Jadi setiap ahad itu sungguh-sungguh nih Pak, kita lagi Pak. Ada satu firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya istri-istri kamu, anak-anak kamu musuh bagi kamu. Aduwwan Pak, aduwwan lakum, musuh bagi kamu. Fahdharuhum, maka berhati-hatilah. Banyak nanti di hari kiamat Bapak Ibu, Bapak-bapak khususnya, yang menjadi musuh kita di hari kiamat nanti Pak, istri kita, anak-anak kita. Kok bisa? Itu biasanya terjadi karena kita rajin ke majelis ta'lim, kita rajin beribadah, tapi kita lupa mengajak anak istri kita. Kita lupa mengajak anak istri kita mengikuti majelis ta'lim. Jadi melalui pesan singkat ini, yuk sama-sama untuk pekan depan kita ajak anak, kita ajak istri. Ini Pak yang kecil-kecil ini, kayak gini ini. Kan nggak ada pun apa mungkin paham anak-anak ini. Luar biasa nih Pak. Luar biasa, nanti bisa nanti nggak dia? Ustaz, dia kan udah belajar Ustaz di sekolah Ustaz. Oh iya. Tapi dari segi kurikulum beda dengan majelis ta'lim. Dari segi pendidiknya, dia tidak akan pernah mendapatkan guru seperti saya. Kan saya begitu. Dia guru agamanya siapa kan? Nggak mungkin sekelas Ustaz Arman umpamanya begitu. Nah, maka hadir jadi majelis ta'lim. Adik-adik hadir majelis ta'lim, itu luar biasa. Kata Rasulullah SAW, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan menuju majelis ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Kok bisa antara memudahkan langkah kaki ke majelis ilmu, mudah menuju surga? Logika dia Bu. Kenapa itu? Ketika kita sering hadir di majelis ilmu, maka kita dapat ilmu. Kalau kita sudah dapat ilmu, mudah ibadah Pak. Dengan ilmu hidup jadi mudah, dengan ilmu ibadah jadi mudah. Kenapa orang susah kali ibadah? Ini kayak mana caranya? Ini kayak mana? Nggak punya ilmunya dia. Kok nggak punya ilmunya? Nggak pernah ikut ngaji. Kita ikut ngaji, dapat ilmunya. Nah kalau udah dapat ilmunya, kita suka beribadah. Ibadahnya pun dengan ilmu. Nah kalau ibadah dengan ilmu, itulah yang kita sebut dengan siratal mustaqim. Siratal mustaqim itu ibadah dengan ilmu. Kenapa ibadah dengan ilmu? Karena ada orang ibadah nggak pakai ilmu. Siapa itu? Orang-orang yang sesat. Ada juga orang berilmu tapi nggak ibadah. Itu orang yang dimarahi Allah, yang disebut surah Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim. Bukan orang-orang yang dimarahi. Siapa yang dimarahi? Dia punya ilmu tapi nggak diamalkannya. Waladdallin, dan orang-orang yang sesat. Siapa yang sesat? Suka kali ibadah tapi nggak punya ilmunya. Jadi dengan majelis ta'lim kita dapat siratal mustaqim. Salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca-baca sirah nabawiyah sejarah Rasulullah, luar biasa Rasulullah itu menjadi seorang Rasul. Kalau kita nggak sanggup, kalau kita tidak sanggup menerima wahyu aja nggak sanggup, apalagi nyampaikannya. Rasul itu kenapa dia sanggup? Dia keinginan berbuat buruknya dan nggak ada. Dibedah sama malaikat ketika kecil kan. Jadi hati buruknya dan dibuang.
itu pun menggigil, ketakutan mendapatkan wahyu itu. Belum lagi menyampaikannya kepada orang-orang kafir ketika itu. Masya Allah. Kita bersalawat kepada Rasulullah SAW. Semoga salawat kita menjadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Baik, Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, tema kajian kita adalah masuk ke bacaan rukuk. Karena kemarin saya titip sama Ustaz Awaludin selesaikan surah Al-Fatihah. Selesai Pak ya? Oh belum ya? Oh nanti selesai itu majelis ta'lim ya. Sampai surah ayat mana kemarin Pak? Al-Fatihah ayat berapa? Ayat 7. Ayat 7 sudah selesai itu? Oke, nggak apa-apa. Al-Fatihah kita sambil apa? Masuk ke bacaan rukuk. Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebelum rukuk, ketika kita sholat, waladdallin. Ingat, ketika kita membaca Al-Fatihah, huruf dot itu harus 6 harokat. Harus 6 ya, tak boleh dikorting-korting. Ustaz, kayak mana kalau sholat sendirian harus 6? Iya, tapi ku tengok cepat kali Ustaz kalau sholat sendirian. Yang boleh dikorting bacaan terakhirnya. Kalau kita imam kan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kepanjang minnya. Itu boleh dikorting. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Boleh. Tapi waladhdallinnya enggak boleh dikorting. Wajib. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sendirian. Oke? Setelah amin, cuma ketika kita membaca Al-Fatihah dalam sholat kita mengucapkan amin. Kalau di luar Al-Fatihah alhamdulillahirabbil waladdallin, tak perlu buat amin. Wajibnya cuma di ketika dalam sholat. Lalu kita pun membaca ayat yang paling mudah. Ibu, ayat yang paling mudah. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang paling mudah. Ibu hafalnya paling mudah apa? Kulhu. Bacalah kulhu tuh. Ini surah yang paling banyak memasukkan orang ke surga ini. Kulhu. Semua orang baca kulhu kan? Tapi ditambahlah hafalannya dan kulhu. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, kita kulhu. Ketika ibu selesai, bapak ibu selesai qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ketika ibu selesai membaca itu, jangan langsung rukuk. Jangan langsung. Diam sebentar. Kayak bapak imam tadi lah. Lakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar. Diam sebentar. Rasulullah SAW diam dia. Tidak langsung rukuk. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Cepat kali. Enggak usah buru-buru. Itu bagian dari tumakninah. Oke? Ketika kita rukuk, ingat ibu, Rasulullah SAW mengharuskan kita rukuk sejajar. Oke, saya kira kemarin di sini udah ada bab sholat ya, tapi saya cuma ulang aja. Ketika rukuk, cengkeram lututnya jangan di atas lutut, jangan di bawah lutut, dan jangan disandarkan begini aja. Nanti ibu subhanallah itu gitu kan, itu biasa itu ngantuk. Tapi cengkeram, kemudian jauhkan tangannya dari ketiak. Kemudian pastikan punggung kita rata dan kepala. Kira-kira rata bu? Enggak boleh begini. Itu tubuhnya ibu. Enggak boleh begini juga. Itu sakit pinggang namanya. Oke, harus rata. Nah, ketika rata, sudah pasti rata ya, sudah dipastikan dia rata, baru kita baca doa rukuk. Nah, saya ingin bacakan doa rukuk kepada bapak ibu. Apa yang biasa kita baca bu?
Oke, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Kalau itu biasa kita baca, saya ingin pastikan dulu bacaannya. Cara membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Ini kenapa saya bilang begini? Ketika saya tes anak-anak ngaji saya, Bu, di Jalan Binjai, ketika membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi, itu banyak yang keliru. Ada yang baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Katanya. Itu lah, azim kan? Oke, Ibu cara mudahnya begini. Subhana rabb. Oke, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Oke, ikut saya. Subhana rabb. Oh, saya dulu Ibu. Kalau sama-sama kita nggak ada yang dengar. Oke, saya baru Pak Ibu. Subhana rabb. Oke, sama kayak subhanallah, subhanallah. Itulah itu. Subhana rabb. Biyal azim mi wa bihamdi. Ingat mi, kenapa saya potong di azim tadi? Biar Ibu nggak panjang mi-nya. Kita kan banyak gini. Subhana rabbiyal azim mi wa bihamdi. Mi-nya nggak boleh panjang. Mi kalau panjang itu namanya mi Aceh. Panjang dia. Nggak boleh panjang. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Oke, 1 2 3. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Lagi, Bu. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Oke. Itu sebuah bacaan yang kayak gitu seharusnya membacanya. Kayak subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Boleh itu, boleh. Atau Ibu mau baca doa lain, boleh. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Boleh juga. Oke? Jadi jangan ketika orang baca itu, Ustaz ini kok lain bacaannya ya? Bapak ini kok lain ya? Boleh, itu semuanya boleh. Hah? Iya, kurang. Memang nampaknya kurang itu. Tapi itulah diamalkan Rasul. Pernah begitu. Oke, nampaknya kurang. Tapi Rasul pernah mengajarkan subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Ada lagi yang Rasul ajarkan subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Itu sama-sama diajarkan sama Rasul. Oke, jadi nggak harus ini, tapi dua-dua boleh. Nah, ada satu bacaan lagi, yang apa? Saya pribadi, karena sholat itu namanya doa. Oke, Bu. Sholat itu pengertiannya kan doa. Jadi saya pilih bacaan sholat yang ada doanya. Yang ada doanya itu kan biasanya pakai Allahumma, minimal Allahumma firli. Maka bacaan ruku saya sekali aja. Memang agak malas sedikit kan. Pilih yang satu-satu itu. Apa itu? Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Ada Allahumma ghfirlinya. Kalau yang tadi artinya Subhana Rabbi, Maha suci Tuhanku, Al-Azim, yang Maha Agung. Maha suci Tuhanku yang Maha Agung, wa bihamdi, dan dengan memujinya. Masya Allah. Ketika kita ruku, kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa Bapak Ibu. Luar biasa. Nah, tapi ada satu bacaan lagi. Ada satu bacaan yang selain kita memujinya, selain kita bertasbih kepada mensucikannya, ada juga doa diselipkan di situ. Apa itu? Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Oke? Saya ingin Bapak Ibu hafal juga itu. Jadi subuh doanya ini, zuhur doanya ini, asar doanya ini. Doanya mulai bervariasi. Jadi kita nggak kaget lagi.
Ustaz ini kok lain ya doanya ya, Bapak itu kok lainnya. Padahal itu semua doa diajarkan sama Rasul. Dan cuman sayangnya kita fokus dulu sama satu doa aja. Sama seperti doa iftitah kemarin itu kita fokus ke Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Padahal ada doa-doa yang lain. Tiba-tiba kita dengar ada doa yang diucapkan orang. Ini aliran baru. Oke, nah sekarang ingin hafalkan. Ikuti saya, Bu. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Oke, cuma 3 kata. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Doanya itu artinya begini, Bu. Subhanaka, maha suci Engkau. Allahumma, ya Allah. Rabbana wa bihamdika, ya Tuhan kami, dan dengan memujimu. Allahumma ghfirli, ya Allah ampunilah aku. Ustaz pilih yang mana? Pilih doa ini, Pak. Karena ini ada doanya. Dan doa ini sama ruku sama sujud, Bu. Oke? Ruku doanya ini, sujud juga dengan doanya ini. Boleh. Boleh juga subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Jadi itu semua boleh. Oke? Nah, mulai sekarang Bapak Ibu harus memiliki doa sholat itu yang bervariasi. Oke? Saya ulang lagi. Ibu-ibu aja coba, Bu, bisa nggak ulang lagi? Subhanallah. Tolong 1, 2, 3. Oke. Ibu ingat yang terakhir dulu. Apa yang terakhirnya? Allahumma ghfirli. Itu kata terakhirnya. Allahumma ghfirli. Itu kata terakhirnya. Yang pertamanya subhanakallahumma. Subhanaka Allahumma. Oke? Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Saya pengen ini hafal pagi ini. Orang pagi itu ngapal otaknya encer katanya. Harus bisa kita hafal. Kita ulang 10 kali. 1, 2, 3. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. 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 Oke, Pak. Coba Bapak lupa semua. 1, 2, 3. Rabbana wa bihamdika Allahumma. Bapak-bapak cepat ini. Kalau ibu-ibu disayangkan juga. Ibu-ibu 1, 2, 3. Rabbana wa bihamdika Allahumma. Sip. Ini bacaan ruku. Jadi mulai nanti sholat duha, rukuknya pakai ini. Sementara pakai ini dulu, biar lancar. Nanti udah lancar, baru kita gantian lagi. Subhanarabbil azimi, subhanarabbil azimi wa bihamdi, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Oke? Jadi mulai hari ini, Bu, doa rukuknya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Oke? Nah, sebagai wawasan dalam tuntunan sholat
dalam tuntunan bacaan sholat ini adalah bacaan yang pertama, Pak. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli, itu bacaan yang pertama, urutan nomor 1. Urutan kedua subhana rabbil azim wa bihamdi, urutan ketiga subhana rabbil azim. Oke? Di mana Ustaz? Apa? Coba Ibu lihat nanti pelajaran PAI anak SD. Dicantumkan itu. Enggak kayak kita dulu. Kita dulu kan asal satu doa itu aja yang kita hafal. Sekarang sudah luar biasa. Sudah luar biasa. Oke, Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, kajian singkat ini mudah-mudahan bermanfaat dalam pengamalan sholat kita, sehingga ketika sholat semakin banyak doa yang kita hafal, Bapak Ibu, semakin enak kita sholatnya, semakin bervariasi doa kita, semakin nikmat sholatnya. Mudah-mudahan nikmat sholat ini kita dapatkan, sehingga dengan sholat inilah bisa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara, wa lijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a warzuqna fahma wa 'amalan salihan. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a fa'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal 'alimul hakim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin.